Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tingginya harga menjadi perhatian banyak warga Amerika Serikat. Bahkan di saat laju inflasi telah jauh melemah dari puncaknya. Bagi sebagian warga, peningkatan harga memaksa warga berhemat atau bahkan mencari bantuan pangan. Di dekat Allentown, sebuah kota relatif kecil di negara bagian Pennsylvania, pengelola lembaga bantuan pangan mencermati peningkatan jumlah pemohon bantuan sejak meningkatnya laju inflasi di Amerika Serikat. We have different types of people coming in to use our food pantry especially. And it's people who have homes, people who have families, people who have incomes, but just can't afford to go to the grocery store as many times as they used to. So they supplement that by coming to our food pantry. Laju inflasi di Amerika telah melemah ke kisaran 2% berdasarkan indikator-indikator utama seperti indeks harga konsumen dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi. Tapi lagi yang terjadi bukan deflasi atau penurunan harga, melainkan perlambatan laju inflasi saja. The percentage over every single month, like month by month, that percentage is slowing down, but we would have to return to a lower cost of living, which we're not doing. So a slowed down inflation is still an increasing rate of the cost of living. Tak hanya warga menengah ke bawah yang tertekan inflasi. Konsumen yang berbelanja di jaringan supermarket dengan pangsa pasar menengah ke atas pun ikut harus berhemat. Occasionally I stay away from certain things or I wait till they go on sale, but I do shop at various stores. I go to this store for specific things, then I go to other stores for the other things. We choose to eat at home now. It doesn't change our day-to-day when we go out to get our groceries, but we are shocked by the prices. Tingginya harga kebutuhan sehari-hari membuat warga mengutamakan kebutuhan primer. Penyelenggara kebutuhan lain seperti hiburan akhirnya ikut tertekan. You know, inflation is always going to be with us. It's just what is the rate of inflation. If it's below 2%, that tends to be manageable, and that's what the rate of inflation was before we hit these highs. So you're always going to be what you are doing today is always going to cost more a year from now if you do the same thing. So inflation is always going to be with us, but I look forward to a return to a bit more normalcy where inflation means that, okay, some expenses will increase but modestly next year. Others may stay flat for a few years. Rumah konser di Allentown akhirnya menawarkan beberapa diskon dan paket hemat. Meski direktur eksekutifnya menyadari, konsumen masih saja akan mengutamakan kebutuhan primer. Inflasi di Amerika Serikat sempat memuncak melampaui 9% pada 2022, membuat Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali. Dan baru pada September kemarin mulai menurunkan suku bunga acuan karena yakin bahwa inflasi telah terkendali. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ribuan peternak sapi perah di India Utara menghadapi krisis kekurangan pakan ternak selama musim dingin. Kini para ilmuwan dari universitas tersebut telah mengembangkan sejenis pakan ternak baru untuk membantu para peternak bertahan saat musim dingin sekaligus meningkatkan produktivitas ternak mereka. Rajiv Kumar sudah menyiapkan pakan ternak baru ini untuk musim dingin mendatang bagi sapi-sapi yang ia pelihara di pegunungan India Utara. हिली एरियाज में हरे घास की तो कमी हमेशा ही रहती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, स्पेशली नवंबर से लेके अप्रैल तक। तो आप उसको क्या देंगे, वो भूसा ही देंगे, फिर उसके अलावा तो वो तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, वो तो जस्ट एज ए फिलर होता है वो तो। Dikembangkan di Universitas Pertanian CSK Himachal Pradesh, pakan ini dibuat melalui proses fermentasi setelah memotong dan memadatkan tanaman seperti jagung dan rumput. Pakan ini dapat digunakan sepanjang tahun. और फार्मर्स भी बड़े इंटरेस्ट से इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। एक तो सस्ता घास पड़ रहा है, दूसरा उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी रह रही है और पशु में उत्पादन क्षमता और बीमारियां कम लग रही है। Menurut Rajiv, sejak ia mulai memberi makan ternaknya dengan rumput silase, penghasilannya meningkat.
एक गाय की लगा लो तो कम से कम रोज की 2 से 3 लीटर की तो इंक्रीज है. Harga pakan ini sekitar 4 sen atau sekitar Rp600 per kilogram, sehingga terjangkau bagi para peternak. Dikemas dalam bentuk balok, pakan ini juga menghemat tenaga kerja yang biasanya mengumpulkan pakan ternak. साइलेज जो है बेसिकली इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक अचार है हरे घास का, जिसको कि हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. Pakan baru ini tidak hanya meningkatkan kesehatan hewan, tapi juga berdampak pada kesehatan manusia. ऐसे एनिमल का जो मिल्क आएगा उसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है स्पेशली ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और मिनरल जो है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर सिंथेटिक सोर्सेज. Menurut para ilmuwan, meski India telah mengembangkan berbagai jenis sapi dalam beberapa dekade terakhir, tapi tidak banyak perhatian yang diberikan pada kualitas pakan ternak. Akibatnya, produktivitas hanya mengalami sedikit peningkatan. Pakan siap pakai ini juga membantu para peternak yang lebih tua seperti Balkrishnan Sharma yang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang umum terjadi di wilayah perbukitan. Ia dulu punya 3 ekor sapi, tapi kini tinggal 1 ekor. Dan beralih ke rumput silase membuatnya optimistis. यूज़ करने से ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया है कि दूध में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और गाय की जो सेहत है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है. Selain dalam drum, pakan ini juga dikemas dalam karung yang lebih mudah dibawa ke wilayah terpencil. टेरेन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है और हर गांव तक, हर घर तक सड़क नहीं पहुंचती है, ताकि वो छोटा सा बैग 40 किलो का पीठ में भी उठा के कम से कम 2 दिन 3 दिन पशुओं को आराम से खिला सके और पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ सके. Tantangan berikutnya adalah membujuk lebih banyak peternak untuk mulai menggunakan pakan baru untuk ternak ini. Harapannya dengan melihat para peternak seperti Kumar dan Sharma melakukannya, lebih banyak peternak lainnya akan termotivasi untuk ikut beralih. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, berita seputar perang, politik hingga penyakit terbaru sering membuat orang stres. Meski begitu, orang tetap terpaku memandang media sosial, bahkan membaca satu persatu berita tak menyenangkan. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi bertambahnya stres? Berikut informasinya. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, oh, dopamine makes us feel good. And every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. So that dopamine actually makes that the compulsion, like the need to keep doing it, but it's not pleasurable. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Bila diibaratkan mesin, para ahli mengatakan bahwa perangkat keras otak manusia tak banyak berubah selama jutaan tahun. Tapi dengan adanya media sosial yang bisa diakses lewat ponsel, maka perangkat keras maupun perangkat lunak manusia akhirnya dihadapkan pada stimulasi bertubi-tubi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking, if that's spending time with people that you care about and your community, those are different ways that you can help mitigate some of the stress that you might be feeling.
Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar. I think the last few years, especially since COVID, people are more aware about the harms of social media. And I know I've deleted social media from my phone a number of times, and sometimes I'll re-download it and then delete it again when I feel like I'm spending too much time there. And I know I have a lot of friends who do that. Lalu bagi warga California ini, kegiatan positif pelepas stres adalah berselancar. A lot of negativity, and then you hear it through friends and family a little bit too. So I try to brush it off, but after a while it does get to you a little bit. Survei baru oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa lebih dari 70% warga AS mencemaskan masa depan mereka. Meski dalam skala 1 hingga 10, responden umumnya mengatakan tingkat stres mereka berada pada level 5. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Masih terkait seputar stres, pemirsa. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah gangguan mental yang membuat orang terus mengingat kegiatan traumatis di masa lalu dan tidak bisa 100% berfungsi. Obat psikodelik diyakini sebagian ahli sebagai salah satu obat ampuh, meski jenis pengobatan ini terus mengundang pro dan kontra. Casey, seorang warga negara bagian Massachusetts, mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD saat menjadi personel aktif Angkatan Darat dan bertugas di Irak. Probably one of the most memorable things was we got hit by rockets right before we were leaving, about a week or two before we left. Ia pun mencoba berbagai jenis perawatan kesehatan mental, tapi tak ada yang manjur baginya. You try talk therapy and that doesn't work. You try cognitive behavioral therapy, saying what you feel immediately when you feel it, and realizing where you are and centering. I'm like, dude, this is like 2019. I believe this is 2019 at the time, and I've been through it all. I'm like, no, dude, I've been trying for 9 years. Like, this isn't gonna work. There's no fix. There's no cure. There's no way out. Saat itulah Casey mencoba uji coba psikiatri menggunakan MDMA, obat yang mengandung psikedelik, zat yang bisa menimbulkan halusinasi dalam dosis tertentu, tapi memiliki efek menenangkan dan mengubah kognisi serta persepsi penggunanya. MDMA is not ecstasy or Molly, but that is what people are taking when they take that, but that's what you get on the street, and so you don't really know what's in it. All of these studies are using, like I tell my kids, pharmaceutical grade MDMA. You know exactly what's in it. Baru dengan konseling digabung dengan psikedelik, Casey bisa mulai mengatasi PTSD-nya. Think of it this way. When you have surgery for, let's say, appendicitis, if the surgeon makes the incision to remove your appendix without any anesthetic, it hurts. So in this case, the MDMA acts as an emotional anesthetic to allow the psychotherapeutic therapy to be administered without the individual experiencing excruciating emotional pain. Tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA pada pertengahan tahun 2024 menolak penggunaan MDMA dengan alasan lemahnya data, riset yang dipertanyakan, dan risiko tinggi penggunaan obat ini, termasuk gangguan jantung, luka, dan ketagihan. We absolutely need more treatment options. And PTSD sucks. It's a lousy disorder to have. The way I see PTSD is people are haunted by something that happened to them in the past. Obat-obat lain menurut para pendukung penggunaan MDMA sekedar menekan gejala PTSD, tak mengatasi akar masalah. Ahli medis memperkirakan 3,5 hingga 5% dari warga Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma. Angkanya lebih tinggi lagi untuk para veteran Perang Irak dan Afghanistan. Menurut pantauan dari Departemen Veteran Amerika Serikat, yaitu sekitar 29%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim.
Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, negara bagian Washington DC di Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan $815.000 atau sekitar 13 miliar untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Grafiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau oleh regu pembersih, tapi kini ada solusi baru, yakni memanfaatkan drone dengan menyemprotkan cat. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Sometimes when I see graffiti and where they've gotten it, I wonder how they got there. I saw the waste of resources and the challenges of sending my employees up to, walk on very steep embankments, sometimes needing fall protection. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. There's got to be somebody out there probably making a drone that will spray paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini mengkhususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu 2 orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding 6 pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. This is a tethered drone. On the backside there, you can see a port that a standard paint sprayer hose will hook to. You can feed it as much hose as you wish. We have one person at the controls, and somebody's in charge of just monitoring the paints because the aircraft is up there flying. As this bucket becomes low or empty, we have a person assigned to swap it out so we can keep painting as long as we have battery life. Negara bagian Washington menghabiskan $815.000 untuk membersihkan sekitar 65.000 meter persegi grafiti tahun lalu, sehingga mendorong DPRD negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar $1 juta untuk mengembangkan cara baru seperti ini. We'll never stop graffiti. It goes way, way, way back, thousands of years. But I think this bill will allow us at least to get in front of it, clean it up. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan sekitar $23 miliar per tahun. Bandara Los Angeles sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis
termasuk buaya sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Rehert adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body. Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar $23 miliar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinko Dunia hanya di Sinko TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.